Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang ajaib dan penuh kasih sayang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 15, ayat 22-27 yang berkata demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau ditanya masing-masing kita, pasti akan dapat menceritakan kisah dari kekecewaan, kegagalan, frustasi, kesakitan, kelemahan, kehilangan atau apa saja pengalaman hidup yang kita jalani. Kita pasti inginkan perubahan, seperti bangsa Israel. Setelah mengadakan perjalanan selama 3 hari, mereka akhirnya merasa dapat beristirahat dan menyegarkan diri. Namun satu-satunya sumber air yang mereka dapati ternyata pahit. Segala perasaan negatif muncul, dan mungkin secara alami mereka punya alasan untuk itu. Sebagai anak Tuhan, kadang pengalaman pahit itu terdesain ke dalam hidup kita, namun bukan selalu tanda dari ketidaktaatan, namun kadang karena ketaatan. Ayat 22 menjelaskan, mereka ikut arahan Musa untuk berangkat dari Laut Teberau ke padang gurun Syur. Walaupun mereka telah mengikuti arahan yang benar, bukan berarti tidak ada tantangan. Pengalaman yang penuh tantangan perlu dipandang sebagai suatu kesempatan untuk menikmati kemenangan. Orang-orang percaya yang melewati tekanan akan menjadi orang-orang yang lebih tangguh. Tuhan ingin menyampaikan berita tentang nama perjanjiannya, yaitu Jehovah Rafa, yang artinya Tuhan menyembuhkan.
Tuhan memakai pengalaman ini sebagai pelajaran dari arti sepenuhnya dari Jehovah Rafa. Yang pertama, Tuhan berkata, "Akulah penyembuh hidupmu." Ia memakai keadaan dalam hidup mereka untuk menyatakan bahwa Ia adalah penyembuh. Ketika kenyataan hidup ini pahit, Dia menjadi pemanis bagi kita. Ketika hidup ini berat, Dia menjadi pengangkat beban bagi kita. Ketika kita menoleh pada kehidupan kita hingga saat ini, kita akan melihat bahwa ada tapak tangan Sang Penyembuh yang telah banyak menjamah bagian-bagian dari hidup kita. Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan penyembuhmu." Rafa mengandung arti to make whole, membuat sesuatu menjadi utuh kembali, atau sesuatu yang telah hancur menjadi utuh kembali. Yang kedua, Tuhan berkata, "Akulah penyembuh lukamu." Kata Rafa mengandung pada luka yang diakibatkan dari luar, biasanya luka akibat perang. Luka seringkali bukan hanya berdampak pada bagian luar, namun juga pada bagian dalam. Kita perlu kesembuhan yang ditimbulkan dari serangan musuh, tindakan atau kata-kata orang, masa lalu yang menyakitkan hati yang terluka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap luka-luka batin kita. Dia rindu memulihkan setiap goresan yang menyakitkan pada memori hati dan batin kita. Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan penyembuhmu." Rafa mengandung arti menjahit kembali sesuatu yang sudah robek dengan tepat. Hanya Tuhan yang dapat menyatukan kembali dengan tepat dan benar. Yang ketiga, Tuhan berkata, "Akulah penyembuh penyakitmu." Tuhan juga menyembuhkan sakit penyakit kita. Yesus adalah bukti nyata bahwa sifat alami Tuhan adalah untuk menjamah dan menyembuhkan. Dia menyembuhkan setiap orang sakit yang dibawa kepadanya selama Dia melayani di muka bumi. Janji kesembuhan itu tetap sama hingga sekarang karena Dia tidak pernah berubah. Rafa mengandung arti seperti seorang dokter yang punya obat ampuh untuk menyembuhkan. Bagi kita yang sedang sakit, berserulah kepada Tuhan yang sanggup dan rindu menyembuhkan kita. Ayat 25 mengatakan, Tuhan menguji mereka. Ujian itu bukan untuk melihat apakah mereka mengerti prinsip tersebut, namun apakah prinsip itu dipraktekkan. Apakah kita mau membiarkan Tuhan mengubah pengalaman pahit kita menjadi hal yang manis dalam hidup kita? Tuhan tidak menyediakan sumber air yang baru, tetapi Dia mengubah air yang pahit menjadi manis. Kadangkala Tuhan mengubah dengan apa yang sudah kita miliki. Batang kayu itu sudah ada di sana dan mungkin sudah lama tergeletak di sana. Sepertinya terlalu sederhana untuk masalah yang besar. Namun kadangkala sesuatu yang sangat sederhana dipakai Tuhan untuk mengubah masalah kita. Tuhan sering menyediakan apa yang kita perlukan sebelum kita memerlukannya. Yang penting adalah mentaati arahan firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Tuhan melihat setiap detail hidup kita dalam kehancuran, dalam kepedihan, dalam kesakitan kita. Ada Tuhan yang selalu berfirman, "Akulah penyembuhmu." Setelah pengalaman pahit di Mara, di mana terjadi proses perubahan, ada penyediaan Tuhan yang luar biasa di Elim. Bukan 1, namun 12 mata air, 70 pohon korma. Bukan hanya air, namun ada buah yang manis. Orang yang bersedia membiarkan Tuhan mengubah mereka melalui pengalaman yang pahit akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mujizat adalah hal yang mudah bagi Tuhan, namun Tuhan ingin kita mengalami perubahan hidup. Ada Jehovah Rafa yang rindu menjamah dan mengubahkan hidup yang pahit menjadi manis bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita merenungkan kisah di Mara, kita menyadari bahwa seringkali Tuhan mengizinkan kita melalui padang gurun kehidupan agar kita dapat mengenal Dia lebih dalam. Padang gurun adalah tempat ujian,
tempat di mana iman kita dimurnikan, dan tempat di mana Tuhan memperlihatkan bahwa Dialah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati. Air pahit di Mara adalah gambaran pengalaman hidup yang tidak sesuai harapan kita. Pahit, mengecewakan, dan sulit diterima. Namun justru disitulah Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Jehovah Rapha. Jika kita membaca lebih seksama, Tuhan tidak langsung menciptakan sumber air baru, melainkan mengubah yang pahit menjadi manis. Inilah cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Ia tidak selalu menyingkirkan masalah, tetapi Ia sanggup mengubah masalah itu menjadi berkat. Ia tidak selalu memberi jalan yang mudah, tetapi Ia mampu mengubah jalan yang penuh air mata menjadi jalan penuh sukacita. Seringkali kita hanya ingin Tuhan mengangkat masalah kita, tetapi Tuhan lebih ingin kita belajar mengalami kuasa-Nya yang mengubahkan, agar kita bertumbuh, kuat dan mengenalnya secara pribadi sebagai penyembuh. Lebih jauh lagi, pengalaman di Mara mengingatkan kita bahwa pahitnya hidup hanyalah sementara, karena setelah Mara selalu ada Elim. Elim adalah tempat pemeliharaan Tuhan yang melimpah, tempat kesegaran, tempat perhentian, dan tempat sukacita. Namun untuk sampai ke Elim, bangsa Israel harus lebih dahulu melewati Mara. Begitu juga kita sebelum menikmati kelimpahan pemeliharaan Tuhan. Kita seringkali harus melalui masa yang sulit, masa yang menguji iman, dan masa yang mengajarkan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Tapi janji Tuhan tetap nyata. Ia tidak pernah meninggalkan kita di Mara. Ia selalu menyertai kita sampai tiba di Elim. Kepahitan yang kita alami bukanlah akhir, melainkan proses menuju pemeliharaan Tuhan yang lebih indah. Maka ketika kita berhadapan dengan air pahit dalam hidup ini, baik itu sakit penyakit, luka hati, kekecewaan, atau pergumulan, mari jangan berhenti bersungut-sungut, melainkan serahkan kepada Tuhan yang mampu mengubah kepahitan itu menjadi manis. Ingatlah, di balik setiap Mara selalu ada Elim yang Tuhan sediakan, karena Dialah Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang ajaib dan mulia, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu telah menyatakan bahwa Engkau adalah Jehovah Rapha, Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih karena di tengah kepahitan hidup, Engkau hadir untuk mengubah yang pahit menjadi manis, yang rusak menjadi utuh, dan yang terluka menjadi pulih. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak berhenti pada Mara, tetapi tetap percaya bahwa Engkau sudah menyediakan Elim yang penuh berkat dan pemeliharaan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa
selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami terus untuk berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.